Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Para hadirin rahimakumullah, sahabat sekalian dari tim Enpro Properti Syariah. Alhamdulillah kita bersyukur pada Allah, kita berjumpa kembali di majelis training online. Insyaallah pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan bahasan kita dari akad-akad syariah ya, atau akad-akad pembiayaan. Dari mulai pekan lalu kita sudah membahas standar syariah akad murabahah ya. Akad murabahah. Sebelumnya kita juga sudah membahas tentang mudharabah. Nah, insyaallah sekarang kita akan membahas tentang musyarakah ya, akad musyarakah. Apa itu akad musyarakah? Bahwasanya akad musyarakah adalah akad kerjasama ya, partnership. Ini akad kerjasama antara dua orang atau lebih, di mana sebuah proyek atau pekerjaan yang sesuai dengan hukum syar'i ya, di dalam sebuah proyek atau pekerjaan yang sesuai dengan hukum syar'i, di mana seluruh anggota syirkah ikut serta baik dalam hal permodalan, pekerjaan atau keduanya. Nah, dasar atau isyarah ya disyariatkannya akad musyarakah di antaranya firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an surat Shad ayat 24. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa inna katsiran minal khulata liyabghi ba'dhum 'ala ba'din illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihat wa qalilum ma hum." Dan sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang berserikat itu sebagian mereka berbuat zalim kepada sebagian yang lain, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh ya, dan amat sedikitlah mereka ini. Nah, ayat sampai titik inilah yang menjadi isyarah ya, bahwasanya adanya akad syirkah ya di dalam syariat Islam. Jadi Allah Subhanahu wa taala menyatakan bahwasanya kebanyakan dari orang-orang yang berserikat, yang bersyirkah, itu ada sebuah kecenderungan. Ada sebuah kecenderungan untuk berbuat zalim ya, antara satu dengan yang lainnya. Nah, di sini Allah memberikan bimbingan kecuali orang-orang yang beriman. Nah, maka ketika kita memilih mitra syirkah, memilih partner bisnis, memilih rekan kerjasama, maka harus memenuhi kriteria orang yang, jadi memilih orang-orang yang beriman. Ya, orang beriman, orang-orang yang takut pada Allah. Ya. Bagaimana cara kita melihat mitra yang beriman,
Ini orang-orang yang mengerjakan amal salih, ya. Kelihatan orangnya orang salih, menjaga salat, ya, menjaga sunnah, hubungan dengan keluarganya baik, dengan orang tuanya baik, dengan sahabatnya baik, ya. Punya portofolio, tidak pernah menipu dan yang lainnya. Ini adalah orang-orang yang saleh. Dan amat sedikitlah mereka ini. Jadi di ayat ini Allah Subhanahu wa taala sudah mewanti-wanti, ya, bahwasanya ketika akad syirkah dilakukan, maka akan ada kecenderungan. Ya, akan ada kecenderungan di antara para pihak untuk berbuat zalim, ya, untuk berbuat zalim. Ini kecenderungan. Kecuali orang-orang yang berilmu. Maka sejak awal pemilihan mitra syirkah, sebagaimana yang pernah kita jelaskan, harus memilih orang-orang yang amanah, ya, orang-orang yang kuat, orang-orang yang berilmu. Itu parameter pemilihan akad syirkah, pemilihan mitra syirkah. Kemudian di dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dalam kitab Sunannya dari sahabat Abu Hurairah, sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, ya, ana salisu syarikain ma lam yakun ahaduhuma sahibahu. Ini lagi nampilin ini. Oh, ini apa Fa ya? idza khanahu kharajtu min bainihima. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, ini adalah hadis qudsi, ya. Jika ada sebuah hadis, ada kalimat innallaha yaqul atau qala Allah taala, maka ini namanya hadis qudsi. Aku adalah orang ketiga dari dua orang yang berserikat, ya, atau bersyirkah. Selama salah seorang dari mereka tidak berkhianat kepada yang lain. Maka jika salah seorang dari mereka berkhianat, aku keluar dari perserikatan mereka berdua. Nah, di sini dengan tegas dalam hadis qudsi ini Allah Subhanahu wa taala akan membersamai orang yang bersyirkah, ya, dengan syarat tidak ada pihak yang saling berkhianat. Ya, syaratnya agar syirkah kita dibersamai oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, maka tidak boleh ada pihak yang berkhianat. Dan ketika ada pihak-pihak yang berkhianat, maka Allah keluar, ya, tidak lagi membersamai orang-orang yang berserikat tersebut. Ya, Afwan, sepertinya ada mic yang nyala. Ya, mohon dimatikan terlebih dahulu. Kemudian jenis-jenis syirkah. Jenis-jenis syirkah yang pertama syirkah inan. Nah, syirkah inan ini adalah syirkah aslinya, ya. Syirkah yang banyak digunakan oleh kaum muslimin sejak zaman dahulu kala. Syirkah inan, yaitu kerjasama antara dua orang atau lebih, di mana semua pihak ikut menyetorkan modal dan memiliki hak yang sama di dalam pengelolaan, dengan pembagian keuntungan sesuai kesepakatan dan penanggungan kerugian sesuai persentase saham yang dimiliki. Nah, perbedaan antara syirkah dengan mudharabah, ya. Ya, ini kalau di syirkah maka ada dua nisbah. Ini ada nisbah pembagian keuntungan, ya. Ada nisbah penanggungan kerugian, ya, sesuai persentase saham. Ya, ada nisbah saham di dalam akad syirkah. Kalau di mudharabah hanya ada satu nisbah, yakni nisbah pembagian keuntungan. Adapun saham 100% milik si sahibul mal, itu di dalam mudharabah. Kemudian yang kedua syirkah mufawadah, ya. Yaitu kerjasama antara dua orang atau lebih atas asas delegasi secara menyeluruh, ya, dari salah satu peserta syirkah, ya, atau seluruh manajemen syirkah, ya, kepada pihak lain untuk mengelola manajemen syirkah dan disyaratkan persamaan di dalam hal modal, hak pengelolaan, dan pembagian keuntungan. Syirkah mufawadah ini juga ada yang menyebutnya syirkah
penggabungan ya dari semua jenis syirkah. Ya. Di dalam syirkah mufawadah ini penggabungan, ada syirkah amal ya, ada syirkah wujuh, ya ada syirkah inan, ya ada juga akad ijarahnya, ada juga akad mudharabahnya. Ya, jadi misalnya sekelompok orang, ya ada 3 orang misalnya, dia mau sama-sama memiliki ide, sama-sama memiliki modal, mereka bersyirkah, ya asalnya syirkah inan. Kemudian karena mereka memiliki kesibukan yang lain atau berdasarkan pertimbangan bersama dan berdasarkan kesepakatan, ya maka manajemen syirkah diberikan kepada pihak ketiga, ya diberikan kepada pihak ketiga, baik dengan akad ijarah, yakni menggaji seorang direktur, ya, atau merekrut direktur, ya, ataupun lembaga yang lain dengan akad mudharabah. Jadi dana syirkah yang dikumpulkan oleh 3 orang tadi dioper ke pihak ketiga, bisa dengan akad ijarah, juga bisa dengan akad mudharabah. Ini syirkah mufawadah. Kemudian syirkah a'mal atau syirkah abdan, yaitu kerjasama antara 2 orang atau lebih dalam hal pekerjaan atau keahlian dengan pembagian keuntungan sesuai dengan kesepakatan. Nah, ini kerjasama di dalam hal skill. Ini namanya syirkah abdan. Kemudian syirkah wujuh, yang keempat syirkah wujuh atau syirkah mafalis, yaitu kerjasama antara 2 orang atau lebih yang tidak memiliki modal maupun keahlian. Ya, makanya disebut syirkah mafalis. Mafalis ini bentuk jamak dari muflis, yakni orang-orang yang bangkrut. Ya. Syirkahnya orang-orang yang bangkrut, nggak punya keahlian, juga tidak punya modal. Ya, maka disebut syirkah mafalis. Tapi mereka memiliki nama baik. Ya, ini nama baik amanah. Ya. Dan dengan nama baiknya mereka bisa mendapatkan atau membeli barang dengan cara tempo, kemudian menjualnya bersama-sama dan keuntungan dibagi sesuai kesepakatan. Ya, kenapa disebut syirkah? Ya, kenapa? Kan kalau model seperti ini sendiri aja bisa, ya. Nah, maksudnya di sini ada pembagian tugas. Pihak yang mungkin belum punya nama baik atau belum terkenal atau belum dikenal oleh pihak supplier atau pihak orang yang memiliki barang ya untuk mengambil modal, maka nanti dia ditugaskan untuk kewenangan yang lain seperti marketing ya, atau yang lainnya. Adapun pihak yang dikenal, maka dia akan berurusan dengan supplier ya. Jadi bisa salah satu orangnya saja yang memiliki nama baik, yang lainnya bekerja untuk tugas yang lain seperti marketing, penjualan, ya, dan yang lainnya. Berikutnya cuplikan aturan-aturan umum terkait akad syirkah sesuai dengan standar syariah internasional AOIV. Yang pertama, pada dasarnya modal syirkah adalah aset ya, yang berupa uang yang dengannya dapat menentukan kadar persentase modal untuk penentuan neraca keuangan syirkah, baik keuntungan atau kerugian. Walaupun demikian, boleh juga dengan kesepakatan para syuraka. Syuraka itu adalah pihak-pihak yang berserikat atau para peserta syirkah. Ini mengikut sertakan saham berupa aset non uang atau berupa barang setelah dinilai atau diappraisal ya dengan uang agar diketahui ukuran saham masing-masing peserta syirkah. Nah, di sini ditegaskan bahwasanya tidak ada yaitu modal keahlian ya, modal keahlian di dalam akad syirkah ya. Yang ada adalah yang diakui sebagai modal itu adalah uang atau modal berupa barang. Ya, tidak ada peserta syirkah yang ikut di dalam syuraka, di dalam perkumpulan akad syirkah dia hanya modal keahlian, nggak ada ya. Tidak bisa seperti itu. Kalau memang dia hanya modal keahlian, maka nanti bentuknya syirkah mufawadah ya. Jadi orang yang bermodalkan keahlian ini dikerjasamakan atas asas mudharabah ya, atas mudharabah atau atas asas ijarah. Tidak bisa masuk ke dalam anggota para pemegang saham. Kemudian yang kedua, wajib menentukan porsi saham para peserta syirkah dalam modal syirkah, baik untuk anggota yang menyerahkan modal sekaligus atau bertahap.
Ya, jadi di awal akad syirkah maka harus segera ditentukan berapa porsi saham bagi seluruh anggota syirkah. Yang ketiga, tidak boleh menjadikan piutang sebagai modal, ya, kecuali dalam kondisi di mana hutang statusnya sebagai pengikut kepada aset yang lain. Ya, sebagaimana dibenarkan menjadikan pabrik sebagai modal, ya, dalam syirkah beserta seluruh keuangannya termasuk piutang dan seluruh aset yang berada di dalamnya. Nah, di sini ada pertanyaan, kenapa tidak boleh menjadikan piutang sebagai modal? Ada yang bisa memberikan jawaban? Kenapa tidak boleh di dalam akad syirkah menjadikan piutang sebagai modal? Kecuali dalam kondisi di mana hutang statusnya sebagai akad pengikut. Ya. Ada ilat keharaman apa di sini? Yang bisa menjawab? Karena piutang tidak pasti kan. Tidak pasti, betul. Ya, belum Ya tentu berarti bisa ditagih. belum tentu bisa ditagih. Ya, berarti ada keharaman apa di sini? Goror, Ustaz. Iya, goror terhadap apa? Objek gorornya? Jumlah. Iya, goror terhadap jumlah dari modal syirkah, ya. Jadi modal syirkahnya goror. Tapi kenapa kalau utangnya ini sebagai pengikut dibolehkan? Ini di bahasan akad goror. Karena masih ingat tidak syarat goror diharamkan, ya? Di antaranya goror itu harus menjadi akad apa? Yang intinya. Akad Yang inti, ya, atau akad induk, ya, akad utama. Kalau dia sebagai pengikut maka tidak haram, ya, goror itu tidak haram. Kemudian poin yang keempat, pada dasarnya setiap peserta syirkah berhak mengelola syirkah dalam hal menjual, membeli, ya, menjual dengan kontan atau tempo, menerima barang, membayar. Jadi semua kebijakan perusahaan, ya, semua peserta syirkah pada asalnya memiliki hak tersebut, ya. Dan setiap hal yang mendatangkan maslahat bagi bisnis yang bisa dilakukan. Peserta syirkah tidak berhak mengelola sesuatu yang tidak mendatangkan manfaat bagi syirkah atau bahkan mendatangkan mudarat, ya, seperti memberikan hibah, ya, meskipun niatnya baik, menyedekahkan sebagian profit, ya, meskipun niatnya baik, ya, atau memberikan piutang kecuali jika diizinkan oleh peserta syirkah yang lain, oleh Dewan Syuro atau RUPS, ya. Jadi segala kebijakan yang berkaitan dengan keuangan, ya, baik ranah muawadhah maupun tabarruk, harus diputuskan berdasarkan rapat para pemegang saham. Yang kelima, peserta syirkah boleh membuat kesepakatan menyerahkan manajemen syirkah kepada sebagian peserta, ya, satu atau lebih, dan peserta syirkah yang lain harus mengikuti apa yang telah mereka sepakati, yaitu tidak ada yang boleh ikut mengelola kecuali peserta yang sudah ditunjuk. Ya, di sini dibolehkan, ya, di dalam perserikatan, ya, ini manajemen dikelola oleh person tertentu, ya. Jadi manajemen diserahkan oleh satu atau lebih, ya, dari antara manajemen syirkah, ini dibolehkan. Nah, ini yang dimaksud dengan syirkah mufawadah, ya, syirkah mufawadah. Nah, jika memang di para peserta syirkah yang berkumpul itu memiliki kesibukan yang berbeda-beda, ya, dan ada pihak yang memang secara skill, secara keahlian, ya, itu lebih related dengan bisnis yang dijalani dan lebih memiliki banyak waktu, maka boleh manajemen syirkah diserahkan kepada orang tersebut atau anggota syirkah yang memiliki keahlian dan waktu luang tersebut. Tentu saja dengan suplemen tambahan akad yang lain. Bisa dengan akad ijarah, ya, atau dengan akad mudharabah.
Kemudian yang keenam, boleh mengangkat direktur syirkah selain dari peserta syirkah ya, dengan upah yang ditentukan dan dimasukkan ke dalam biaya pengeluaran syirkah. Nah, ini sekarang manajemen bisa juga dioper ke pihak ketiga ya. Kalau tadi diserahkan ke salah satu peserta syirkah. Nah, kalau yang ini bisa juga dioper untuk manajemen ke pihak ketiga dengan akad ijarah dan dimasukkan ke dalam biaya pengeluaran syirkah. Dan boleh memberikan nisbah dari keuntungan syirkah sebagai upah bonus ya, sebagai insentif agar ia termotivasi. Adapun jika nisbah keuntungan yang diberikan sebagai upah dari pekerjaan yang mengelola syirkah, maka ia statusnya sebagai mudharib. Nah, ini. Jadi sebetulnya akad ijarah dan akad mudharabah itu sinonim ya. Sama-sama akad memperkerjakan orang. Ya, bedanya di mana? Bedanya kalau akad ijarah itu dibagi dengan nilai fix ya hasilnya atau ujrohnya. Adapun mudharabah ya ujrohnya atau upahnya itu berdasarkan nisbah dari keuntungan itu ya. Makanya mudharib tidak memiliki saham. Ya, mudharabah dan ijarah ini ada kemiripan ya, bahwasanya keduanya adalah akad-akad mempekerjakan orang lain ya. Kalau ijarah menggunakan gaji, ya kalau mudharabah menggunakan nisbah. Dan nisbah pembagian keuntungan. Akan tetapi pada waktu yang sama ia tidak berhak menerima gaji lagi atas pekerjaannya. Jadi harus dipilih. Kalau kita mendelegasikan manajemen syirkah kepada pihak ketiga atau orang lain ya, mau pakai akad ijarah atau mau pakai mudharabah. Yang nggak bisa double. Dia dapat gaji juga, kemudian dapat bagi hasil juga ya. Jadi harus dipilih salah satu, kecuali tadi ya, bagi hasilnya hanya sebagai insentif ya, hibah. Kemudian poin yang ketujuh, dalam akad syirkah tidak boleh membuat ketentuan bahwa peserta syirkah yang diperbantukan untuk mengelola manajemen syirkah atau posisi lain seperti akuntan mendapatkan gaji dalam jumlah tertentu, akan tetapi boleh menambahkan bagian dari laba bersih syirkah dengan menambah persentase laba yang menjadi haknya. Nah, ini sama seperti apa namanya di dalam akad mudharabah ya, sama. Jadi tidak boleh mendapatkan dua timbal balik untuk satu pekerjaan yang sama ya. Kalau di mudharabah waktu itu kita jelaskan seorang mudharib yang mendapatkan bagi hasil tidak boleh dalam waktu yang sama dia mendapatkan gaji. Di sini pun sama. Anggota syirkah yang sudah mendapatkan persen bagi hasil ya dividen tidak boleh juga mendapatkan gaji ya apabila ia diperbantukan atau mengerjakan suatu pekerjaan. Tapi yang dibolehkan adalah menambahkan bagian dari laba bersih ya. Jadi ketika ada peserta syirkah yang kita pekerjakan atau mengatur manajemen syirkah ya, maka harus ditambahkan jadi margin bagi hasil yang aktif. Jadi peserta syirkah yang aktif itu harus ditambah. Nah, adapun peserta syirkah yang pasif ya, maka dia tidak berhak mendapatkan kelebihan dari bagi hasil. Nah, itu sesuai kesepakatan ya, karena persentase bagi hasil itu intinya sesuai dengan kesepakatan, tidak harus disamakan dengan persen modal yang disetorkan. Misalnya ya, A, ada B, ada C ya. Nah, si C ini dia setor modal paling sedikit. Nah, A dan B besar misalnya. Atau boleh dibilang misalnya A 40%, B 40%, C hanya 20%. Nah, tapi A dan B ini pasif. C lah yang aktif dan sesuai dengan background keahliannya. Maka dalam penentuan bagi hasil ya si C ini justru mendapatkan lebih besar. Misalnya si C mendapatkan 50% ya, A dan B masing-masing mendapatkan 25%. Nah, ini dibolehkan seperti itu ya. Disesuaikan dengan keaktifan dan keahlian di mana pekerjaan yang diserahkan kepada salah satu manajemen syirkah itu dituangkan di dalam kontrak.
Pasal yang berikutnya yang ke-8 boleh menunjuk salah satu peserta syirkah sebagai pelaksana pekerjaan tertentu ya. Seperti pada pasal sebelumnya dengan akad yang terpisah dari akad syirkah di mana ia boleh menerima gaji dalam jumlah uang yang ditentukan ya. Dan dia dapat dinonaktifkan dari jabatannya dalam manajemen syirkah tanpa harus mengubah atau mengganti akad syirkah. Kalau teman-teman baca pasal ini seperti ada kontradiktif nggak dengan pasal yang sebelumnya? Atau sudah mafhum? Sudah paham perbedaannya? Ini mirip-mirip sih dengan akad mudharabah ya. Ada yang masih bingung pasal ini? Dari pekerjaan ya, Ustaz? Ya? Dinonaktifkan dari pekerjaan, bukan dari peserta syirkah. Iya, betul. Ya, dia dapat dinonaktifkan dari jabatannya, maksudnya jabatan dalam manajemen syirkah. Ya, misalnya dia sebagai direktur atau sebagai marketing atau sebagai apa itu bisa. Tetap akad syirkahnya dia sebagai pemodal misalnya. Jadi kalau dia dinonaktifkan maka tidak mempengaruhi porsi saham di dalam akad syirkah. Ya, jadi maksudnya pada pasal ini kalau memang ada anggota syirkah yang dipekerjakan ya atau dia ingin mendapatkan double antara bagi hasil dan gaji ya maka ya harus ada pemisahan akad. Ya, pemisahan akad yang tidak mempengaruhi akad syirkahnya. Artinya apa? Artinya jabdes yang dia dapatkan ketika dia menjadi peserta syirkah harus berbeda dengan jabdes ketika ia menerima gaji seperti itu. Jadi kalaupun ia dicopot dari jabatannya misalnya direktur atau marketing atau apa, ya maka tidak mengurangi jabdesnya dia sebagai peserta syirkah seperti itu. Jadi pada prinsipnya tidak boleh ada sesuatu yang didapatkan tanpa timbal balik. Ini prinsip yang mengalir kemana-mana ini di dalam fikih muamalah, ilmu dalam jual beli, dalam bisnis ya. Al-kharaj bil daman itu kaidahnya. Ya, bahwasanya keuntungan ya, benefit itu harus sesuai dengan apa yang kita keluarkan ya, biaya yang kita keluarkan atau kerja yang kita lakukan. Ya, enggak, makanya kalau ingin mendapatkan gaji juga ya para peserta syirkah, maka dia harus melakukan jab yang lain. Ya, jab yang lain di luar kewenangannya di dalam akad syirkah. Itu memang dimaksud dengan terpisahnya akad ya. Jadi terpisah jabdes atau terpisah waktu. Ya, waktu kerja juga bisa. Misalnya dia sebagai anggota syirkah hanya diwajibkan ngantor sepekan sekali ya. Tapi karena dia ingin mendapatkan gaji, maka dia menghandling ya beberapa pekerjaan dan dia ngantor sepekan 5 hari. Ya, nah untuk hari-hari sisanya tersebut yang lebih dari peserta syirkah yang lain, maka dia boleh digaji. Kemudian yang berikutnya, dalam akad syirkah wajib dicantumkan teknis pembagian keuntungan bagi para peserta syirkah. Dan penentuan besarnya bagi hasil hendaknya dengan nisbah syai'ah ya dengan persentase dari keuntungan dan bukan jumlah uang tertentu atau bukan dihitung dari jumlah modal yang disetorkan. Ya. Nah, jadi teknis pembagian keuntungan ini harus ditegaskan di awal kontrak. Tujuannya apa? Tujuannya agar tidak terjadi perselisihan ya. Banyak rekan-rekan di luar sana yang melakukan akad syirkah ya dan menggampangkan perkara teknis pembagian hasil ini banyak menimbulkan perselisihan ya karena awalnya mungkin solid ya bekerja sama karena belum kelihatan uang. Nanti ketika udah mulai kelihatan hasilnya besar, nah mulai masing-masing mengklaim dia berhak mendapatkan lebih ya kalau belum dibagi di awal. Misalnya merasa paling banyak sumbangsihnya, merasa paling memiliki keahlian di bidang tersebut, merasa lebih punya banyak waktu di usaha tersebut, ya banyak kecenderungan ini ketika sudah mulai kelihatan hasil. Nah, maka di awal harus disepakati berapa persentase keuntungan, persentase saham dan teknis pembagiannya seperti apa, ya. Jangan sampai ditunda. Ya, terkadang ada anggota syirkah yang memang dia maksudnya tidak segera membutuhkan hasil ya dia masih memiliki mata pencaharian lain. Ada juga anggota syirkah yang dia mengandalkan bisnis tersebut ya dia mengandalkan hasil dari bisnis tersebut ya karena akan digunakan untuk
kebutuhan sehari-hari misalnya. Nah, ini harus disepakati karena ini akan mempengaruhi teknis pembagian keuntungan. Kalau misalnya ada 4 orang berserikat, keempat-empatnya ini tidak ada kendala ekonomi ya, dalam artian masih memiliki mata pencaharian yang lain. Nah, sehingga mungkin bisa saja teknis pembagian hasil setelah BEP ya, atau setelah tutup buku neraca tahunan ya, itu bisa seperti itu. Tapi kalau anggota sirkahnya heterogen ya, maka harus sepakati. Bisa dengan cara revenue sharing misalnya ya. Misalnya setiap pendapatan yang masuk langsung dibagi ya, langsung dibagi agar pihak yang tidak memiliki modal di luar untuk hidup bisa langsung menggunakan revenue sharing tersebut yang dapat digunakan untuk kebutuhan sehari-hari. Ini penting ya, teknis pembagian keuntungan, bagaimana membaginya ya, apakah pakai pola profit sharing, revenue sharing, apakah dana yang dicadangkan, apakah dibagi setelah 1 tahun ya, apakah semua keuntungan harus di-share semua ya. Ini harus ditentukan teknisnya di dalam dan dituangkan di dalam kontrak. Yang berikutnya nomor 10, tidak boleh menunda penentuan persentase bagi hasil keuntungan kepada peserta syirkah sampai keuntungan diperoleh. Nah, ini ya ditegaskan kembali ya, tidak boleh ya sama sekali ditunda pembagian persentase itu sampai keuntungan diperoleh. Karena ini sering sekali menyebabkan perselisihan ya. Ketika untung itu sudah mulai tampak ya, maka sifat dasar manusia akan muncul ya, ketamakan ya, hasad itu akan muncul. Maka wajib sebelum ada hasil harus ditentukan persentase pembagian keuntungan beserta teknis-teknisnya. Dan tidak dilarang membuat kesepakatan perubahan persentase bagi hasil ketika pembagian laba atau salah satu peserta memberikan sebagian laba yang menjadi haknya kepada orang lain. Ya, masalah adanya adendum perubahan nanti bisa ditambahkan. Yang penting aturan pokoknya sudah disepakati di awal kontrak. Apakah ada yang mau menghibahkan porsinya, apakah ada yang ingin pembagian persentasenya ditambahkan, atau ada yang rela untuk dikurangi yang lainnya, maka itu bisa menyusul tidak apa-apa. Adapun aturan pokoknya harus disepakati di awal kontrak. Yang berikutnya yang 11, pada dasarnya persentase bagi hasil disesuaikan dengan persen saham di modal. Ini kalau ada yang nanya, memangnya boleh ya pembagian hasil disesuaikan dengan persen saham? Boleh, bahkan ini asalnya ya. Ini asalnya persentase bagi hasil disesuaikan dengan persen saham di modal. Namun dibolehkan bagi para peserta syirkah membuat kesepakatan penetapan persentase yang berbeda dengan persentase saham modal masing-masing. Jadi kalau mau disamakan dengan porsi modal yang disetorkan boleh-boleh saja ya, boleh-boleh saja. Tapi kalau mau berbeda disesuaikan dengan zuruf ya, atau kondisi para anggota syirkah, baik dengan kebutuhannya, dengan keahliannya, dengan waktu dan sumbangsihnya untuk objek syirkah, maka itu tidak masalah. Dan tidak boleh memberikan persen yang lebih besar kepada peserta yang mensyaratkan dirinya tidak ikut bekerja ya, atau anggota pasif. Ya, kalau ada anggota pasif ya, nggak boleh dia mensyaratkan mendapatkan bagi hasil yang besar. Tapi kalau anggota yang aktif boleh. Adapun peserta yang mensyaratkan untuk bekerja, maka boleh baginya syarat tambahan persen walaupun ya dia tidak bekerja. Ya, jadi ada mensyaratkan ya, di dalam kontrak dia sudah mengilzamkan kepada dirinya ya, atau sudah dimasukkan ke dalam job desk-nya bahwa dia akan lebih memiliki sumbangsi terhadap syirkah. Meskipun pada kenyataannya pekerjaannya tidak begitu nampak ya, maka tetap dibolehkan. Yang ke-12, harus ada kesesuaian antara persentase pembagian kerugian dengan persentase saham di modal. Nah, ini ya, pada pasal yang sebelumnya kita bahas bahwasanya persen keuntungan mau disamakan dengan modal ya, ataupun sesuai kesepakatan, kedua-duanya boleh. Yang tidak boleh adalah ya pembagian kerugian ya, pembagian kerugian nggak boleh sesuai kesepakatan, tapi wajib disesuaikan dengan persentase saham di modal. Tidak boleh menyepakati bahwasanya ada seorang yang menanggung seluruh kerugian atau menanggung porsi kerugian yang berbeda dari saham yang ia miliki.
dan tidak dilarang ketika syirkah mengalami kerugian ditanggung oleh salah seorang peserta syirkah jika tidak disyaratkan sebelumnya. Maksudnya apa di sini? Kalau di awal kontrak disepakati, ya ada salah satu anggota syirkah yang akan menanggung porsi lebih besar, ya, atau ada salah seorang anggota syirkah yang akan menanggung, menjamin ya semua kerugian, ini nggak boleh. Tapi kalau tidak disyaratkan di kontrak, tidak masuk dalam kontrak, ketika real terjadi kerugian, ada salah satu yang berani menanggung kerugian semuanya, makanya dibolehkan. Bedanya di mana? Ada yang bisa jawab? Halo? Ada yang bisa memberikan jawaban? Difahami tidak pasal ini? Ya, ini tekan tentang bagi rugi ini penting ya. Kalau bisa dipahami langsung kita lewat. Saya ngecek dengan pertanyaan. Teman-teman, paham pasal ini? Pasal berapa, Ustaz? Halo? Siapa tadi? Suaranya kecil. Halo? Pasal yang keberapa, Ustaz? 12. Tentang pembagian kerugian. Jadi kalau ada salah satu anggota syirkah di dalam kontrak awal, dia ingin menjamin atau siap menanggung seluruh kerugian atau menanggung kerugian lebih besar. Itu nggak boleh disepakati di awal seperti itu. Tapi kalau di tengah jalan atau ketika sudah berjalan dan sudah mengalami kerugian, maka dibolehkan jika ada salah satu anggota syirkah ya berani menanggung persen lebih besar dalam kerugian. Apa bedanya antara kesiapan menanggung kerugian di awal kontrak dengan kesiapan penanggungan kerugian ketika syirkah sudah berjalan? Apa bedanya? Kalau di awal kontrak nggak boleh ya. Ini mirip-mirip bahasan ini apa namanya? Mirip-mirip bahasan pemberian diskon dalam percepatan pembayaran KPR. Ya, mirip itu logikanya, tapi ilat keharamannya beda. Logikanya mirip kasus bolehnya ya memberikan diskon kepada nasabah yang melakukan percepatan pembayaran selama tidak disepakati di awal kontrak. Nah, ini pun ya boleh ada peserta syirkah yang mau menanggung persen kerugian lebih besar jika memang sudah terjadi kerugian dengan catatan tidak disepakati di awal kontrak. Apa ilat keharaman di sini? Memangnya kalau disepakati di awal kontrak ada masalah apa? Masalah kepastian kerugian. Kepastian kerugian. Maksudnya gimana? Jadi kalau Pak Syariknya tadi mengalami kerugian, dia sudah bisa dipastikan menanggung lebih besar. Iya. Yang mengakibatkan apa ini? Keharaman apa di sini? Zolim. Zolim. Kurang tepat. Ya, kurang tepat. Di sini ada keharaman. Ini ada kecenderungan. Biasanya yang berani menanggung ini, ya, biasanya pihak yang berani menanggung ini yang butuh pembiayaan syirkah nih, ya. Ya udahlah, ayo teman-teman ikut di bisnis saya dengan akad syirkah, ya. Udah masalah rugi nanti saya yang nanggung. Nah, biasanya pihak yang mau menanggung ini pihak yang membutuhkan mitra. Ya, kenapa ada kecenderungan ke arah sana? Ada unsur apa di sini? Ya. Dan ketika pihak yang membutuhkan pembiayaan syirkah ini atau ada teman yang mengajak atau merekrut untuk syirkah, terus teman tersebut mengklaim bisa menjamin kalau ketika kerugian atau dia berani mengambil porsi kerugian lebih besar, ya biasanya teman-teman yang lain mau. Ini konsep dasar penting di sini.
yang membedakan antara syirkah yang syar'i dengan yang konvensional. Ada keharaman apa di sini? Mirip-mirip logikanya seperti yang diskon percepatan pembayaran. Nyerah? Halo, Assalamualaikum Iya, Ustaz. salam. Siapa ini? Ini Anto, Ustaz. Iya, Pak Anto silakan. Goror, Ustaz. Goror. Kalau yang diskon percepatan pembayaran betul goror, ya. Karena di sana adanya dua harga. Harga normal, kredit misalnya normal dengan harga percepatan pembayaran. Itu betul goror. Di sini logikanya mirip seperti itu, tapi di sini keharamannya beda. Apa keharamannya? Riba ya? Riba. Tapi dari delik apa riba muncul di sini? Karena sebab apa riba muncul di sini? Betul keharaman riba ya, karena nggak ada. Tadi sudah disebutkan penanya apa, yang pertama bilang zolim salah. Tadi Pak Anto bilang goror salah, berarti tinggal satu kemungkinan kan riba. Ya riba. Nah riba muncul karena apa di sini? Karena ketidakjelasan dalam peminjaman modal, pengembalian modal bisa jadi untung atau rugi. Kalaupun untung bisa jadi ya itu tadi yang harus dipastikan persentase di awal itu, Ustaz. Salah. Kurang ya, kurang tepat. Waduh, berarti kurang dipahami ya. Dipahami. Ya nggak apa-apa, nggak apa-apa. Ini namanya belajar ya. Jazakallahu khair bagi para peserta yang memberanikan diri untuk menganalisis ya. Nanti biasanya keingetan kalau ketika jawab itu salah, jika kasih tahu jawabannya nanti akan terngiang-ngiang, akan teringat terus. Ya jadi di sini ada delik keharaman riba. Kalau di awal kontrak ya ada peserta syirkah yang berani menjamin resiko lebih besar, udahlah kalau ada rugi ntar saya yang nanggung lebih banyak kerugiannya. Ini memang kecenderungan ketika merekrut peserta syirkah ada yang seperti ini ya. Pasti teman-teman nanti akan menemukan di lapangan orang yang butuh duit ya, itu akan cenderung memastikan rekannya agar mau masuk dalam bisnisnya, ke syirkahnya. Ya ini supaya orang itu mau kerjasama, maka ketakutan-ketakutannya dihilangkan, itu kecenderungannya. Ya, teman yang mau diajak bisnis kan dia akan mikir resiko ya. Kalau gue masukin modal misalnya, nanti modalnya balik enggak ya. Nah, usahanya untung enggak, seperti itu. Itu akan selalu ada. Nah, pihak yang butuh pembiayaan, yang butuh kerjasama, itu akan sebisa mungkin berusaha meyakinkan investor ya. Di antaranya dengan memberanikan diri menanggung porsi kerugian yang lebih besar, atau mengiming-imingi dengan janji buyback ya, buyback misalnya. Kalau yaudah kalau memang Bapak tidak mau berlama-lama, nanti saya akan beli kembali porsi saham milik Bapak, seperti itu ya. Nah, ini ada keharaman riba. Kenapa? Karena di sini ada penjaminan modal ya. Penjaminan modal. Yang namanya penjaminan modal dalam akad investasi ini namanya akad hutang piutang ya. Makanya delik keharamannya keharaman riba. Ya, tidak boleh ada peserta syirkah yang menjamin ya dia akan menanggung kerugian seluruhnya atau menanggung persen kerugian lebih besar dari peserta yang lain, dengan tujuan menarik hati para anggota syirkah yang lain agar mau berkecimpung menggelontorkan dananya di bisnis tersebut. Ya ini nggak boleh. Namanya menjamin modal orang ya, mengurangi resiko orang. Nah, kalau resiko dihilangkan ya, maka pihak yang terjamin tersebut mendapatkan kepastian pengembalian ya. Dan setiap mendapatkan kepastian pengembalian itu namanya akad hutang ya, nggak boleh ada bagi hasil harusnya. Karena dapat kepastian pengembalian pokok seperti hutang. Ya, sama seperti ketika ada kewajiban untuk membeli kembali saham milik investor ya. Nah, maka ini pun termasuk penjaminan pengembalian. Di dalam mudorobah, di dalam syirkah ya, atau bentuk-bentuk syirkah apapun ya, unsur kepastian pengembalian pokok ini wajib dihilangkan ya. Inilah usul riba di dalam akad investasi. Nah, akan tetapi kalau kerugian tersebut ya di awal kontrak sudah tidak disepakati adanya pihak yang menjamin kerugian, tapi di tengah jalan ya, di tengah jalan
pas muncul kerugian, ada salah satu peserta syirkah mungkin karena dia memiliki harta yang banyak ya, atau lebih lapang dari yang lain, dia berani menjamin ya, ya sudahlah, kalian kan sudah istilahnya berdarah-darah melaksanakan syirkah ini, biar saya aja yang nanggung. Nah, kalau di tengah jalan seperti itu dibolehkan. Kenapa? Prinsipnya sama kayak goror atau yang lainnya. Kenapa? Prinsipnya Karena jadi tabaru ya Ustaz, sosial. betul sekali ya. Ya 100 buat Pak siapa ini? Fahrul Ustaz. Pak Harul ya, Masya Allah. Ya, jadi segala bentuk keharaman ke atas dasar tabaru itu jadi hilang. Ya, mau riba, mau goror, ya kalau tabaru ya, nggak ngaruh ya, semuanya jadi menjadi hilang. Jadi kalau disepakatinya ketika kejadian sudah saya aja yang nanggung, ini namanya tabaru sosial ya, kebaikan hati. Tapi kalau disepakati di awal kontrak itu masuk pasal komersial ya, nggak boleh. Gitu. Jadi gampang ya sebetulnya muamalah itu gampang. Kemudian pasal yang berikutnya, kenapa di sini saya perlama dan karena ini konsep ya. Nanti nemu kontrak model apapun kalau ngerti konsep ini, insya Allah bisa memilah mana riba, mana yang bukan riba. Yang ke-13, ya mau tanya? Ya silakan. Siapa ini? Andi, Ustaz. Oh Pak Andi, ya suaranya agak jauh. Kalau misal ada kerugian akhir, kemudian tadi kan ada kata baru ya Ustaz. Nah, kalau misalnya penanggungannya akadnya court, apakah boleh Ustaz? Maksudnya gimana? Tadi misalnya ada kerugian, nah, kemudian untuk menutup kerugiannya ya sudah saya pinjamkan dulu gitu akad court. Oh boleh, iya. Boleh sekali. Iya. Karena hutang kan masuk tabaru. Hutang masuk tabaru. Iya, lebih boleh lagi dihibahkan itu. Iya. Kalau ya. Ya, terima kasih Pak Andi. Mungkin pertanyaan ini juga bermanfaat buat yang lain. Itulah pentingnya soal jawab. Ya, kadang ada yang bingung tapi nggak berani nanya atau nggak kepikiran pertanyaannya apa. Ternyata setelah ada yang nanya, oh iya sama, nggak mengerti di bagian hal tersebut. Nah, ini jadi saling memberikan manfaat kepada yang lainnya. Jazakallah Pak Andi. Ya, jadi kalau usaha sudah terlanjur terjadi kerugian, ada pihak ya, memang tidak ada yang berani mengeluarkan dana pribadinya untuk menanggung kerugian perusahaan. Tapi ada yang berbaik hati untuk memberikan hutang ya, untuk menalangi ya nilai kerugian perusahaan. Ini boleh-boleh saja ya. Dan dia akan mendapatkan ya pahala memberikan hutang kepada saudara sebagaimana hutang secara umum ya, pahalanya besar. Ya, ketika kita bersyirkah, teman-teman sudah berusaha maksimal, ternyata rugi juga ya. Dan ada salah satu peserta syirkah yang ingin menghutangi ya, bukan nambah modal tapi menghutangi ya, menalangi bagi hasil tersebut, berbagi hasil kerugian tersebut ya. Maka insya Allah mendapatkan pahala yang besar dan dinilai setengahnya sedekah ya, dinilai separuhnya sedekah. Maka banyak sekali solusi-solusi ya, kalau kita sejajarkan ya bisnis kita dengan syariat Islam, maka akan terasa nikmat ya. Jadi bisnis juga jalan ya, tapi pahala juga mengalir ya dari setiap tahapan-tahapan bisnis yang kita lakukan. Poin yang berikutnya, boleh menetapkan dengan berpedoman kepada aturan syirkah atau ketetapan dari para peserta syirkah untuk menyimpan keuntungan syirkah tanpa dibagi atau tanpa memotong nisbah tertentu dari keuntungan secara berkala untuk memperkuat keuangan syirkah sebagai dana cadangan ya, khusus untuk menghadapi risiko kekurangan modal. Di sini boleh ya, ini salah satu pasal tentang teknis pembagian keuntungan. Jadi boleh saja profit itu enggak semuanya langsung dibagi ya, tapi dipotong untuk dana cadangan atau dipotong untuk asuransi ya. Ya bagusnya memang dipotong ya dari bagi hasil ini dan kita setorkan ke pihak ketiga, baik ke asuransi syariah, lembaga asuransi syariah yang ada, atau di antara teman-teman yang melakukan bisnis misalnya di biasanya kan teman-teman dalam syirkahnya itu banyak komunitas ya, seperti di bisnis properti ini Enpro misalnya ada gabung di komunitas APSI ya, atau gabung di komunitas developer berkuda ya, macam-macam nama komunitasnya. Jadi sesama banyak di antara developer misalnya
Nah, itu kan setiap developer itu terdiri dari beberapa anggota syirkah di manajemen. Itu membuat sunduk. Ini bagus sekali, membuat sunduk ya, tampungan dana cadangan. Ya, boleh dibuat manajemen khusus untuk pengelolaan asuransi ta'awuni secara pribadi di antara komunitas perkumpulan para developer. Ini bagus. Jadi nanti ada developer-developer yang misalnya proyeknya gagal atau terkena risiko bisnis, itu bisa dihandling dari rekening atau asuransi ta'awuni tersebut. Ini sangat bagus ya, karena sekarang kan sudah banyak nih perkumpulan-perkumpulan developer properti syariah, baik yang non bank maupun yang campur ya dengan bank syariah juga. Itu banyak komunitas, maka bagusnya dibuat sunduk atau dibuat suatu pengurusan ya, seperti dana kas sosial atau asuransi ta'awuni. Yang ke-15, boleh bersepakat untuk mengkhususkan persentase dari keuntungan diberikan kepada orang lain selain usaha syirkah atas dasar tabaruk. Ya boleh saja kita dalam hal syirkah misalnya kita untung nggak akan dibagi 100%, tapi 90%, di mana 10% akan kita salurkan ke misalnya ke pesantren ya atau ke yatim duafa ya, boleh-boleh saja. Nah, ini untuk melanggengkan syirkah ya. Karena kata Nabi SAW dalam sebuah hadis ya, nanti di hari kiamat, dalam hadis yang sahih ya, saya lupa riwayatnya siapa. Pada hari kiamat nanti para pedagang akan dikumpulkan sebagai orang-orang yang durhaka. Orang-orang yang durhaka. Kecuali para pedagang yang bertakwa, kemudian yang benar ucapannya, yang amanah ya ketika berdagang, dan yang mengeluarkan sedekah. Nah ini tiga. Ya, tiga kunci. Hukum asalnya pedagang itu nanti di hari kiamat dikumpulkan sebagai orang-orang yang durhaka. Karena memang dalam bisnis ini banyak orang cenderung meskipun orang saleh ya, karena ada kondisi, kesempatan atau zuruf yang lain, kondisi yang lainnya akan menyebabkan ia berkata tidak jujur, melakukan penyelewengan dan yang lainnya ya. Namanya manusia. Ya, maka nanti kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di hari kiamat pedagang itu udah pasti ya merupakan orang-orang yang durhaka, kecuali, nah inilah gaya bahasa wahyu ya, gaya bahasa dari hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, disebutkan dulu secara global, kemudian dirinci mana yang selamat ya. Para pedagang nanti akan dikumpulkan di hari kiamat sebagai orang-orang yang durhaka. Ya, fujar, at-tujar, fujar. Para pedagang adalah orang-orang yang durhaka, kecuali para pedagang yang bertakwa. Jadi menghindari keharaman-keharaman, melakukan amal salih, ya, menghindari segala bentuk keharaman dalam muamalah, bertakwa kepada Allah, ya, menunaikan zakat dan yang lainnya. Kemudian berkata benar, ya, amanah di dalam dagang, tidak membagus-baguskan produk dengan yang tidak semestinya, tidak menipu dan yang lainnya, amanah. Kemudian mengeluarkan sedekah. Nah, maka kaitannya dengan pasal ini bagus sekali di dalam syirkah dikeluarkan nisbah ya untuk sedekah. Ya, untuk sedekah baik ke fakir miskin, kerabat ya atau yang lain. Agar syirkah kita diberkahi oleh Allah ya, dan untuk sebagai kafarah ya, kata para ulama, maksud dari hadis yang tadi itu maksudnya adalah para pedagang dianjurkan mengeluarkan sedekah sebagai kafarat ya, kafarat atau istilahnya apa ya, penebusan dosa ya, penebusan dosa. Karena yang namanya pedagang tidak akan atau sulit sekali untuk melepaskan diri dari salah ngomong ya, membagus-baguskan, melebih-lebihkan, menipu, berdusta ya. Yang penting closing itu akan sulit ya, dan banyak nah, untuk membersihkannya maka hendaknya dikeluarkan nisbah untuk sedekah dalam bisnis apapun. Poin yang selanjutnya, bagi setiap peserta syirkah berhak untuk fasah. Nah ini poin yang ke-16, karena akad syirkah termasuk di antara akad-akad jaiz ya, akad-akad jaiz, bukan akad lazim seperti jual beli. Apa itu akad lazim? Akad lazim itu akad yang mengikat, tidak bisa dibatalkan. Ketika kontrak tidak boleh dibatalkan kecuali ada instrumen pembatalan transaksi. Itu dalam jual beli. Apa saja instrumen pembatalan transaksi? Masih ingat?
Masih ingat apa saja instrumen pembatalan transaksi dalam jual beli? Adanya pertama, siapa yang masih ingat? Lupa. Lupa. Iya, jadi pembatalan transaksi hanya ada dua sebabnya, karena khiyar ya dan karena iqalah. Iqalah itu kerelaan si penjual untuk menerima retur. Adapun khiyar itu karena sebab adanya cacat, aib atau syarat yang disepakati atau masa tenggang dibolehkannya retur. Ya, dua itu. Nah, adapun dalam akad syirkah atau akad mudharabah juga sama ya. Tidak ada sifatnya adalah akad jaiz. Ini boleh masing-masing peserta boleh undur diri. Ya, boleh membatalkan akad kapanpun ya. Dengan catatan harus sepengetahuan peserta syirkah yang lain. Jadi nggak ada paksaan mau syirkah misalnya 10 tahun. 5 tahun dia mau cabut modal, nggak ada masalah. Yang penting ada proseduralnya ya. Diberikan bagiannya dari saham syirkah ya. Dan hal ini tidak membuat peserta yang lain batal. Sebagaimana dibolehkan bagi peserta syirkah membuat perjanjian untuk tidak keluar dari syirkah adalah masa yang ditentukan. Nah, kalau kita khawatir, jangan-jangan usaha ini ketika ada yang keluar di tengah jalan akan membahayakan kondisi syirkah, maka boleh kita menentukan timing, ya. Misalnya boleh cabut modal setelah modalnya mengendap selama 3 tahun minimal, ya. Kalau sudah mengendap 3 tahun atau 5 tahun, ya, atau mencapai omset sekian-sekian baru boleh ada yang undur. Nah, itu boleh disepakati di awal kontrak, sama seperti konsep deposito di perbankan syariah, ya. Nggak boleh misalnya cabut dana sampai dana deposito baru bisa diambil setelah 3 tahun, 5 tahun, 10 tahun dan seterusnya. Dalam kondisi ini dibolehkan juga bersepakat untuk mengakhiri syirkah sebelum habis masanya, ya. Dalam kondisi apapun, fasakh, yakni pemutusan akad atau pengunduran diri dari syirkah, tidak berpengaruh terhadap pengelolaan yang telah berjalan sebelumnya. Hal ini berlaku untuk seluruh bentuk syirkah selain syirkah musahimah. Ya. Untuk syirkah musahimah ada ketentuan khusus, ya. Syirkah musahimah itu yang syirkahnya berbentuk saham-saham, ya, saham-saham. Maksudnya dipecah dalam bentuk lembaran saham. Maksudnya bukan saham syirkah, ya. Syirkah musahimah itu perusahaan ya yang menerbitkan saham. Ya. Ini tentu saja melalui perusahaan sekuritas. Penerbitan saham ini nggak bisa sembarangan. Ada tuh founder brandnya di Jawa, ya, tentang syirkah. Jadi dia bikin saham sendiri. Ini nggak bisa, ya. Nggak bisa. Bikin lembaran saham sendiri, ya. Tidak memiliki kewenangan. Kalau perusahaan kita ingin menerbitkan saham, ya, maka harus melalui perusahaan yang diberikan kewenangan untuk penerbitan saham di antara perusahaan sekuritas. Itu diatur oleh undang-undang. Jika tidak akan terciduk usahanya. Yang ke-17, salah satu peserta syirkah boleh berjanji yang bersifat mengikat untuk membeli seluruh aset syirkah selama masa syirkah atau ketika likuidasi, ya, dengan harga pasar atau dengan harga yang disepakati. Dan tidak boleh ada perjanjian untuk membeli aset dengan nilai ismiyah, yakni nilai yang tertera di lembaran saham. Nanti insya Allah kita ada materi saham, ya. Saham itu memiliki 3 nilai, yakni nilai ismiyah, nilai ketika diterbitkan saham tersebut, ada nilai suqiyah, ya, nilai pasar, ya, ada nilai nilai pembukuan, qimah daftariyah. Nilai pembukuan itu sesuai dengan aset perusahaan, berapa pengembangan saham, ya, ataukah berkurang nilainya, ya. Nggak boleh ada janji beli aset, ya, dengan nilai ismiyah. Jadi kalau ada mungkin teman-teman melihat kok di pasal ini kayak ada kontradiksi, ya. Tadi di pasal-pasal sebelumnya nggak boleh ada yang menjamin akan menanggung kerugian lebih besar atau akan mengakuisisi, ya, atau membuyback, ya, saham milik investor atau milik peserta syirkah. Tapi kok di pasal ini boleh, ya. Di pasal ini ada modifikasi, ya, ini bolehnya berjanji yang bersifat mengikat, ya, janji yang bersifat. Kalau mewajibkan tidak boleh. Kalau mewajibkan jadi riba seperti yang tadi kita jelaskan. Mewajibkan adanya buyback
ya bahwa ada kepastian pengembalian modal itu namanya riba. Tapi kalau sekedar janji yang sifatnya mengikat, ya maka ini tidak ada masalah. Ya karena janji itu disesuaikan dengan zuruf, kondisi, ya dengan sikon. Kalau usahanya untung, kondisi normal, tidak ada force majeure dan yang lainnya, ya maka janji itu ditunaikan. Tapi kalau ternyata usaha rugi, bangkrut, ya atau ada bencana dan hal lain yang menghalangi secara syar'i, maka tidak boleh dipaksa untuk mengakuisisi saham milik yang lain. Itu perbedaannya antara mewajibkan dan sekedar janji. Ini juga titik kritis perbedaan antara syirkah konvensional dan syirkah yang syariah. Ini nanti kaitannya dengan bahasan syirkah mutanakisoh, ya musyarakah mutanakisoh. Poin yang berikutnya, yang ke-18, syirkah berakhir dengan berakhirnya masa syirkah atau sebelum itu, berdasarkan kesepakatan peserta syirkah atau dengan tandid hakiki. Ya, syirkah boleh berakhir dengan berakhirnya memang masa yang ditentukan di dalam kontrak atau dengan tandid hakiki. Tandid hakiki itu likuidasi aset, ya, dengan menjual semua aset syirkah, ya, dijadikan uang, kemudian baru dibagi-bagi sesuai porsi saham. Adapun tandid hukmi, ya, yang dinamakan dengan tandid hukmi, nanti istilah ini ada nih di dokumen-dokumen perbankan syariah, jadi harus familiar. Tandid hukmi itu maksudnya pengembalian nilai aset. Jadi tidak perlu diuangkan semua aset, tapi langsung dibagi-bagi jatahnya, ya, berapa inventory, berapa mesin atau yang lainnya, itu dibagi-bagi ke para pemegang saham tanpa harus menguangkannya terlebih dahulu. Dan jika tasfiyah, ya, clearing dilakukan karena berakhir masa syirkah sebelumnya, maka aset syirkah dijual dengan harga pasar dan harga hasil tasfiyah, ya, hasil clearing aset syirkah digunakan untuk keperluan berikut. Ya, jadi setelah dilikuidasi semua, ya, atau tandid hakiki, ya, atau dengan tandid hukmi, ya, dilakukan clearing, maka ada dikeluarkan dulu biaya-biaya pembayaran untuk biaya clearing, ya, pelunasan kewajiban keuangan terhadap pihak lain, piutang, hutang piutang, kemudian membagi sisa aset syirkah kepada para peserta syirkah sesuai porsi saham masing. Ini tata cara mengakhiri akad syirkah. Misalnya usaha yang lama tidak kurang related lagi di zaman sekarang, mau bentuk usaha baru, maka lakukan tahap ini, ya, tandid hakiki atau tandid hukmi, lakukan clearing, ya, selesaikan dulu, keluarkan dari biaya operasional, biaya clearing, hutang piutang dan yang lainnya, dan kemudian dibagi-bagi aset kepada para pemegang saham, barulah dibentuk syirkah yang baru. Kemudian musyarakah mutanakisoh, ya. Akad musyarakah mutanakisoh ini banyak digunakan untuk pembiayaan jangka pendek dan menengah, sebagaimana yang kita jelaskan di awal pertemuan tentang instrumen permodalan bisnis properti syariah. Dan akad musyarakah mutanakisoh ini juga banyak digunakan oleh pihak perbankan untuk produk KPR. Ya, untuk produk KPR, untuk produk kredit kendaraan bermotor, ini banyak yang menggunakan akad musyarakah mutanakisoh. Dan banyak teman-teman komunitas anti riba dan para asatidzah di luar sana salah paham, ya, salah paham terhadap pola yang diberlakukan oleh Bank Syariah ini. Ya, jadi memang Bank Syariah keliru dalam beberapa keliru menamakan akad murabahah misalnya untuk KPR. Ternyata yang berlaku adalah musyarakah mutanakisoh. Dilihatnya dari mana? Adanya pencairan dana, ya, pendepositan dana ke rekening nasabah KPR misalnya. Dari mana nasabah dibolehkan untuk membayar DP terlebih dahulu kepada developer. Kemudian setelah nasabah bayar DP ke developer, barulah bank menggelontorkan dana, mendepositkan dana ke rekening nasabah untuk nilai akuisisi properti dari developer. Nah, ini ada yang menggunakan akad musyarakah mutana. Kalau skemanya musyarakah mutanakisoh, maka boleh, ya, nasabah bayar dulu ke developer, kemudian bank baru ngasih duitnya. Siapa dulu yang bayar nggak ada masalah. Yang penting setor modal itu dalam syirkah. Jadi bank ngasih modal, nanti dibayarkan ke pihak developer, maka rumah itu jadi milik bersama antara bank dengan nasabah. Nah, nanti tentu saja nanti konsekuensinya berbeda dengan akad murabahah, ya. Kalau akad murabahah
developer hubungannya dengan nasabah itu jual beli, ya jual beli. Atau bank dengan nasabah itu hubungannya jual beli. Jadi ketika sudah terjual, maka kepemilikan rumah berpindah. Ya, awalnya dari developer, akad murabahah. Jadi milik bank dulu, kemudian jadi milik nasabah. Sisa tanggungan nasabah cicilan itu adalah nilai piutang, bukan lagi nilai aset, ya. Bukan lagi nilai aset real. Nah, adapun kalau menggunakan skema musyarakah mutanakisah, ya, nah maka selama nasabah belum lunas rumahnya, maka rumah tersebut statusnya masih milik dua pihak antara bank dengan nasabah. Makanya di dalam standar DSN MUI, ya, tidak boleh bank melakukan cesi. Ya, bank tidak boleh melakukan cesi, ya, ini menjual portofolio kepada pihak pembiayaan atau pihak ketiga, ya, dan dibayarkan semua nilai proyek atau nilai piutang kalau akad pembiayaannya menggunakan akad murabahah atau akad istisna. Ya, tapi kalau akad musyarakah mutanakisah dibolehkan. Kalau akadnya musyarakah mutanakisah dibolehkan. Ada yang bisa memberikan kesimpulan, ya, kenapa penjualan portofolio project atau proses cesi, ya, diharamkan untuk akad murabahah, tapi dibolehkan untuk akad musyarakah mutanakisah. Tadi sudah saya jelaskan. Ada yang bisa meringkas? Ini waktu meeting dengan BTN Syariah ada pasal ini, ya, ada pasal ini di PKS, perjanjian kerjasama dengan developer. Ada yang masih ingat teman-teman? Terutama tim manajemen. Halo? Ya, jadi para developer, mungkin saya ulang lagi ceritanya, ya. Untuk nunggu kredit selama, kalau kita jual direct ke nasabah misalnya tanpa pembiayaan, ya, nunggu 10 tahun kredit itu kan lama cash flow-nya, ya. Nah, di tengah jalan setelah proyek misalnya sudah laku 90%, ya 80%, ya, atau hampir habis lah, atau sudah habis sama sekali, tinggal nunggu cicilan. Nah, untuk untuk menalangi cash flow, kita juallah proyek perumahan ini ke pihak ketiga, baik ke pihak finance, perusahaan pembiayaan atau developer lain, ya. Nah, dia memberikan sejumlah dana untuk membeli, istilahnya membeli, ya, membeli proyek kita secara tunai, dan nanti timbal baliknya dia menerima cicilan dari para nasabah proyek yang sudah kita jual tersebut. Tentu saja nilai cicilan lebih besar daripada nilai yang diberikan oleh investor baru ini, ya, investor baru ini. Nah, itu tidak boleh seperti itu kalau akadnya murabahah atau akadnya istisna. Tapi kalau akadnya musyarakah mutanakisah itu dibolehkan. Kenapa? Ya. Ini penting sekali. Boleh coba jawab, Ustaz? Silakan, siapa ini? Fahrul, Ustaz. Silakan. Kalau murabahah yang lain kan sudah berpindah ke pemilikan 100% ya, Ustaz. Kalau Betul. yang musyarakah ini pembeliannya kan sebagian-sebagian, jadi masih boleh gitu. Kaitannya apa tuh? Ada delik keharaman apa di sini? Kalau Riba. ngejual riba? Iya. Ribanya di mana? Itu apa namanya yang Penjual? Ini udah pernah flow. dijelas. Ya, memberikan adanya penjualan apa? Hutang. Hutang. Iya, Hutang. piutang. Iya, betul. Ya, betul sekali Pak Fahrul, jazakallahu khair, ya. Mudah-mudahan ilmunya barokah. Jadi kalau akad murabahah, ya, maka aset yang tersisa berupa piutang. Kalau di akuntansi konven mungkin nggak ada bedanya, ya, antara aset piutang dengan aset real. Tapi kalau di akuntansi syariah, aset piutang beda nih dengan aset rasul mal yang berupa barang, ya, atau uang, beda. Ya. Jadi kalau aset yang berupa piutang, kalau dijual ini nggak boleh, ya, nggak boleh. Nah, karena akan jual beli hutang jadinya, ya, atau menjual uang dengan uang. Inilah definisi riba, ya. Riba bai namanya, riba buyu, riba bai. Pertukaran uang dengan adanya kelebihan. Kalau akadnya musyarakah mutanakisah, kepemilikan masih milik bank dengan nasabah, ya. Sehingga kalau mau dilakukan proses cesi boleh karena masih ada nilai aset,
ya. Aset piutangnya hanya sebagai pengikut. Nah, tadi kita sudah bahas kalau hutangnya sebagai pengikut, maka boleh ya membeli saham ya, secara keseluruhan ya, di mana aset piutang itu sebagai pengikut. Kalau piutangnya jauh lebih besar, maka di standar saham, nanti kita akan bahas standar saham ya, nggak boleh kita beli saham perusahaan yang nilai asetnya lebih dari 50% itu bernilai piutang atau bernilai uang, ya nggak boleh. Karena sama saja beli saham uang atau tukar uang dengan uang. Musyarakah mutanakisah adalah bentuk, ini kita lihat definisinya lagi, bentuk syirkah di mana salah satu peserta syirkah berjanji untuk membeli bagian saham peserta lain ini. Janji ya, bukan wajib ya, sekedar janji saja. Artinya kalau kondisi normal dia akan menaikkan janji. Kalau ternyata rugi dan yang lainnya maka tidak diwajibkan. Sampai ia memiliki seluruh bagian saham tersebut. Jadi misalnya awal syirkah 50%, dibeli ya, dibeli saham rekannya itu dari jadi 60-40, 70-30 sampai 100% menjadi milik nasabah. Yang menjadi milik teman yang membutuhkan pembiayaan tersebut. Ini namanya akad syirkah mutanah, musyarakah mutanah kisah. Akad ini bisa digunakan untuk investor-investor yang tidak mau berlama-lama investasi di tempat kita, tapi dalam jangka waktu pendek ya atau menengah. Bisa kurang dari setahun atau maksimal 3 tahun ya, jangka menengah biasanya 3 tahun, biasanya 3 tahun. Jadi dia nggak mau berlama-lama, cukup 3 tahun menggelontorkan dananya dan modal harus kembali ya, dan dia mendapatkan bagian. Bisa kita sodorkan akad musyarakah mutanah kisah, atau bisa juga untuk akuisisi lahan ya, kita sudah pernah jelaskan di instrumen permodalan properti syariah. Akad musyarakah mutanakisah juga strategis digunakan untuk akad akuisisi lahan, di mana nanti pemilik lahan bersyirkah dengan, dan lama-kelamaan tanah tersebut diakuisisi oleh developer. Selama ketika tanah belum lunas, maka pemilik lahan mendapatkan bagi hasil ya, mendapatkan bagi hasil plus cicilan akuisisi tanah tersebut. Ini ya, kalau tidak mau menggunakan akad murabahah ya, bisa menggunakan akad musyarakah mutanakisah. Sesungguhnya ya, atau sebenarnya pelaksanaan model syirkah seperti ini pada awalnya merupakan syirkah biasa ya, atau syirkah inan ini. Kemudian berubah menjadi jual beli antara pihak yang melakukan syirkah. Jadi akad syirkah mutanakisah ini dia hybrid kontrak, penggabungan antara syirkah inan dengan jual beli saham. Wajib ketika akad syirkah tidak boleh mensyaratkan adanya akad jual beli. Akan tetapi, nah ini tidak boleh mensyaratkan adanya akad jual beli atau mewajibkan adanya akad jual beli. Akan tetapi peserta syirkah berkomitmen, hanya sekedar komitmen akan hal itu dengan janji yang terpisah dari akad syirkah. Demikian pula dengan akad jual beli. Akadnya harus terpisah dari akad syirkah, ya nggak boleh dikaitkan. Maksudnya dikaitkan gini, saya mau menggelontorkan dana syirkah, tapi wajib adanya akuisisi kepemilikan di dalam satu kontrak, itu nggak boleh ya, tapi harus terpisah. Jadi kalau jual belinya nggak jadi, maka konsekuensi akad syirkah harus tetap berjalan. Wajib menerapkan hukum-hukum umum syirkah atas akad musyarakah mutanakisah, khususnya hukum-hukum syirkah inan ya. Dan tidak boleh menggabungkan akad syirkah dengan ketentuan apapun yang menyatakan bahwa salah satu pihak musyarakah akan diberikan hak pengembalian sahamnya. Ini tadi sudah kita jelaskan panjang lebar ya, poinnya di dalam akad bisnis apapun tidak boleh ada kepastian pengembalian modal dari pihak yang menerima pembiayaan. Wajib bagi setiap peserta syirkah untuk menyerahkan bagiannya di dalam aset syirkah ya, baik berupa uang atau barang yang telah dinilai terlebih dahulu, seperti tanah yang akan dibuat bangunan di atasnya atau peralatan yang dibutuhkan oleh anggota kegiatan syirkah. Nah, bagian porsi kepemilikan setiap pihak dijadikan sebagai jaminan jika terjadi kerugian ya. Nah, makanya syirkah itu nggak boleh modal keahlian, ya harus modal uang atau modal aset. Ya, karena nanti itu jadi jaminan kerugian. Nah, kalau ada terjadi kerugi, maka aset itu yang termakan. Nah, teman-teman yang tidak bisa menyetorkan modal, dia tidak akan menanggung kerugian. Maka tidak boleh dia mendapatkan saham syirkah.
yang tidak bisa menyetorkan modal atau menyetorkan aset. Wajib menentukan bagian yang menjadi hak setiap pihak syirkah, ya, baik investor atau lembaga keuangan dan nasabah dalam keuntungan atau pemasukan syirkah. Jadi selama belum diakuisisi sesuai porsinya masing-masing, ya, misalnya masih 50-50, bulan depan jadi 60-40, tetap disesuaikan dengan porsi itu, pendapatan bagi hasilnya dan pembagian kerugiannya, ya. Dan dibolehkan porsi keuntungan tersebut stabil walaupun terjadi perubahan bagian porsi kepemilikan. Nah, ini biasanya bank syariah seperti ini. Selama saham belum lunas, ya, meskipun dia sudah misalnya 90/10, ya, dia mensyaratkan bagi hasil tetap fix. Maksudnya bukan fix nilainya, fix persentasenya. Maunya tetap bagi hasil misalnya pengusaha 60%, bank syariah 40%. Jadi dari awal porsi saham 50-50 sampai porsi saham 90/10, dia maunya bagi hasil tetap. Ini tetap saja dibolehkan, ya. Karena namanya bagi hasil sesuai kesepakatan. Meskipun asalnya disesuaikan dengan modal yang disetorkan. Kedua belah pihak boleh bersepakat atas perubahan pembagian porsi keuntungan dengan mengikuti perubahan porsi kepemilikan saham tanpa menyalahi prinsip bahwa penanggungan kerugian disesuaikan dengan porsi kepemilikan saham. Jadi ada dua model. Kalau mau disesuaikan dengan akuisisi saham, jadi selama dia sahamnya masih misalnya 50-50, 50-50, ya bagi hasil 50-50. Sahamnya berkurang menjadi 60-40, ya maka berkurang juga bagi hasilnya 60-40. Seterusnya. Sampai nanti 90% banding 10, bagi hasil juga seperti itu. 90/10 mengikuti, ya, sesuai cicilan sahamnya. Boleh seperti itu. Salah satu pihak boleh menerbitkan surat janji yang mengikat, ya, wa'ad bisyira, yang dengannya ia berhak untuk memiliki porsi saham pihak lain dengan cara bertahap selama akad jual ketika saham dibeli. Dan harganya tergantung kepada harga pasar, ya, setiap saham tersebut dijual atau dengan harga yang telah disepakati ketika pembelian. Ya, dan tidak boleh mensyaratkan penjualan saham dengan harga nominal. Ya, jadi di awal tidak, di akad syirkahnya tidak ada akad jual beli, tapi hanya akad janji beli saja. Nah, akad jual beli sahamnya nanti ketika sudah mulai ada akuisisi saham milik investor. Ya, demikian standar syariah akad syirkah dari mulai perumusan kontrak sampai pembuatan akad syirkah hibrid, ya, yakni akad musyarakah mutanakisah. Jika ada yang ditanyakan seputar akad syirkah, saya persilakan. Halo teman-teman, ada yang belum difahami dari bahasan syirkah ini, atau ada yang mau ditanyakan, atau ada istilah-istilah yang tidak mengerti, atau ada pola-pola yang baru di lapangan? Tafadhol didiskusikan. Tidak ada? Halo? Baik, kalau yang tidak ada, saya rasa cukup dulu sampai di sini, ya, untuk materi akad syirkah. Insya Allah pekan yang akan datang kita akan membahas akad istisna, ya. Nah, ini lebih berkaitan dengan core bisnis kita, ya, di Enpro. Ini bisnis properti syariah, banyak yang menggunakan akad istisna. Kita akan jelaskan dawabit, ya, kaidah akad istisna dan legal syariah akad istisna. Untuk selanjutnya, ya, jika memang tidak ada yang tanyakan, billahi taufik, ya, saya serahkan untuk closing kepada host atau moderator. Baik, Ustaz. Syukran, jazakallah khairan, Ustaz, atas ilmunya. Insya Allah ilmu ini bisa bermanfaat dan berkah untuk kita semua. Baik, begitu ya. Insya Allah pekan depan seperti biasa mulai kajian online lagi, ya. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.